Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kami harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan belajar dengan penuh semangat. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 24 Kota Tangerang. Pada kali ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kita pasti pernah berkeringat. Keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Nah, apa saja organ-organ tersebut? Bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa? Dan bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Proses pengeluaran zat pada manusia ada 3 macam. Yang pertama adalah defekasi, yang kedua sekresi, dan yang ketiga adalah ekskresi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa tinja atau feses melalui anus. Sekresi adalah proses pengeluaran substansi kimia berbentuk lendir atau enzim dan hormon oleh sel dan kelenjar. Dan yang terakhir adalah ekskresi, proses zat-zat sisa metabolisme serta zat-zat berlebih yang sudah tidak digunakan oleh tubuh melalui urin, keringat, atau pernafasan. Proses metabolisme menghasilkan energi dan zat berguna bagi tubuh. Selain itu, dihasilkan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh, karenanya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa tersebut disebut ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kita akan bahas organ pertama, yaitu ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang terpenting dalam manusia. Ginjal pada umumnya memiliki sepasang, yaitu terletak di bagian bawah perut kita. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Berbentuk seperti kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram, letaknya di dalam rongga perut, berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut sebagai nefron. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama adalah pelvis, adalah tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Medula terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut atau piramida. Di sini terdapat lengkung Henle yang menghubungkan tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Korteks di dalamnya terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi kapsula Bowman dan tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nefron. Nefron adalah tempat penyaringan darah. Di dalam ginjal terdapat lebih dari 1 juta nefron. Satu nefron terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Glomerulus adalah tempat penyaringan darah yang menyaring air, garam, asam amino, glukola, dan urea, dan menghasilkan urin primer. Kapsula Bowman adalah semacam kantong atau kapsul yang membungkus glomerulus. Kapsula Bowman ditemukan oleh Sir William Bowman. Tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino, menghasilkan urin sekunder. Lengkung Henle
penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal adalah tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna atau berlebihan ke dalam urin sekunder dan menghasilkan urin sesungguhnya. Sedangkan tubulus collectivus adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah, dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni. Penyaringan darah sehingga membentuk urin melalui 3 tahapan. Pertama, penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Proses yang pertama dalam nefron adalah penyaringan atau filtrasi. Darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal. Kemudian cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi. Plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus dan menghasilkan urin primer. Dan urin primer mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Proses yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Urin primer masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi zat-zat yang masih berguna. Zat yang berguna seperti gula, vitamin, asam amino, ion, air kembali ke pembuluh darah. Dan hasil reabsorpsi adalah urin sekunder. Proses yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder masuk dalam tubulus contortus distal lalu ditambah zat sisa lain seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin. Hasil augmentasi adalah urin sesungguhnya. Kandung kemih memiliki dinding elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi pada saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Organ penyusun sistem ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai dengan 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Fungsi kulit, yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran panas, dan zat kimia. Mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, dan mengurangi kehilangan air. Kulit terdiri atas 3 lapisan, lapisan kulit ari, lapisan kulit jangat, dan jaringan bawah kulit. Proses ekskresi pada kulit terutama dilakukan oleh kelenjar keringat. Pangkal kelenjar keringat yang dikelilingi oleh pembuluh darah menyerap cairan jaringan yang terdiri dari air dan 1% larutan garam dan urea. Cairan jaringan ini dikeluarkan sebagai keringat melalui jaringan keringat di permukaan kulit. Cairan keringat juga berfungsi untuk mengurangi rasa panas pada tubuh. Keringat manusia terdiri dari air, garam, mineral, senyawa N, sisa metabolisme sel, dan asam. Ini adalah kronologi pembentukan keringat. Organ-organ penyusun sistem ekskresi berikutnya adalah hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal, beratnya kurang dari
2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri sebagai berikut: cairan kehijauan, rasanya pahit, pH netral, mengandung kolesterol, mengandung garam empedu. Empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu disebut bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Fungsi hati: salah satu alat ekskresi, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Proses di dalam hati. Organ penyusun sistem ekskresi berikutnya adalah paru atau pulmo. Paru adalah organ respirasi atau pernafasan pada manusia yang berfungsi juga sebagai organ ekskresi. Zat sisa yang dikeluarkan paru-paru berupa CO2 dan H2O. Bagian terkecil dari paru adalah alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Paru yang bekerja sebagai pembuangan zat sisa yaitu pada saat proses ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida ketika kita bernafas, di mana karbon dioksida akan keluar bersama uap air yang dilepaskan oleh paru-paru melalui hidung. Oksigen yang dihirup pada saat bernafas akan diubah menjadi karbon dioksida dan air. Melalui metabolisme di dalam tubuh, proses ini berkaitan dengan sistem pencernaan dan sirkulasi pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sistem dalam tubuh kita memiliki keterkaitan satu sama lain, meskipun bekerja dengan proses dan fungsi yang berbeda. Alveolus paru. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berkaitan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih yang mudah ditembus oleh gas-gas. Alveolus memungkinkan terjadinya perluasan permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Paru adalah organ vital yang mesti kita jaga karena organ ini sangat erat kaitannya dengan penyakit coronavirus yang saat ini sedang mewabah. Pola hidup sehat dapat mencegah paru terinfeksi. Tidak merokok, makan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga teratur adalah cara untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Demikian materi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan makan makanan bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.